Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana jawaban yang sangat cerdas dari Bang Emil terkait dengan tuduhan, tudingan, fitnah yang selalu dilontarkan oleh anak Abah terhadap Bang Emil tentunya teman-teman. Ya, mungkin karena anak Abah ini masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan luka yang mendalam karena Abah gagal berlayar. Dan semua itu karena Bang Emil. Waduh, ini tudingan-tudingan yang sangat liar teman-teman ya. Dan juga Bang Emil menjawab seluruh isu-isu yang tidak benar di media sosial terkait penolakan Bang Emil di beberapa wilayah di DKI Jakarta teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Ini ada salah satu yang rame juga dan pilkada yang unik di Jakarta tahun ini. Ada pendukung salah satu capres yang masih mantan capres yang masih marah-marah termasuk ke Kang Emil nih. Orang-orang netizen nyebutnya anak abah ini loh. Anak Abah. Nah, gimana Kang Emil ngelihat Kang Emil dianggap sebagai Kan tadi ya yang pertama Ini 40% anak abah nih Kang yang datang. nggak masalah. Gini, saya sambil berdiri boleh lah ya. Ya boleh. Ya dari tadi. Gini, Capek. tujuan kita berdemokrasi kan cuma dua, ya, adil dan makmur. Ya. Kalau PKS jadi adil dan sejahtera kira-kira gitu. Ya. Asik. Adil dan makmur. Tapi tidak semua memilih demokrasi. Tapi sejahtera juga. Cina bukan demokrasi, partainya satu komunis. Arab Saudi bukan demokrasi, gubernurnya, wali kotanya ditunjuk oleh rajanya, kira-kira begitu ya. Atau milihnya bukan milih orang, kayak Inggris, Malaysia itu milih partai, nanti partai rembukan memilih perdana menterinya. Kita, nah gitu ya, Indonesia memilih demokrasi one man one vote. Presiden dipilih langsung. Partai dipilih, gubernur dipilih, wali kota dipilih, bupati dipilih, kepala desa dipilih, ketua RW pun ada pemilihannya. Nah, Iya betul. jadi poin saya apa? Poin kita demokrasi di Indonesia yang kita pilih ini belum dewasa, belum matang seperti yang diharapkan, masih berproses. Apa contohnya? Waktu saya wali kota Bandung, saya boleh tidak jadi cuti sebagai dosen ITB. 5 tahun berubah lagi aturannya, siapa-siapa yang mau ikut pilkada harus mundur dari PNS. Mundurlah saya sebagai dosen ITB, PNS untuk maju gubernur. Kemudian kemarin yang rame-rame, Ya. itu kan bagian dari proses kita belum selesai merumuskan demokrasinya yang gimana, yang nyaman, aman buat Indonesia Yang kan. pas lah buat Nah di dalam Indonesia. itulah terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, kelompok-kelompok termasuk tadi yang disebutkan poin saya, gitu ya. Saya kasih satu objektivitas lah ya. Karena saya kader partai, negosiasi politik itu tidak dilakukan oleh saya. Elit partai. Dilakukan oleh pimpinan partai. Karena saya kader Golkar, keputusan saya ke Jakarta, negosiasi, akhirnya diketok palunya oleh partai. Tapi kalau beliau adalah independen, negosiasi politiknya dilakukan sendiri dengan segala dinamikanya antara bisa nego tidak bisa nego karena kan kepentingan. Betul. Nah jadi poin saya eksistensi kelompok-kelompok seperti itu wajar. Saya juga paham seolah-olah saya bagian yang dipersalahkan kan gitu ya. Nggak masalah. Yang penting di forum ini saya jelaskan duduk perkara dan objektivitasnya kira-kira gitu. Oke, tepuk tangan. Aduh, ini anak Abah teman-teman ya, mungkin ya. Itulah tadi ya. Masih sakit hati yang mendalam teman-teman. Buat Kang Emil dong. Oh. tapi kalau mereka ingin bergabung mendukung Kang Emil dibuka kesempatan atau gimana Kang? Nggak ada masalah. Gini, saya itu orang baru, saya tahu diri ya. Mendekati Jack Mania aja kan susah gitu. Jadi saya tahu diri. Kalau orang baru kan harus lebih banyak mendengar, tuh. Betul. Saya Bapak Ibu kalau saya kampanyenya di Bandung, di Jawa Barat kan udah paham. Jakarta saya belum 100% paham. Tapi ada pengalaman yang mirip-mirip kan begitu. Maka saya menawarkan diri, saya ada pengalaman kan begitu ya. Tapi saya tidak sepenuhnya paham tentang Jakarta. Nah forum ini yang insya Allah kita
jadikan beberapa kali adalah forum untuk saya mendengar juga, ya maunya apa, nggak sukanya apa, dengan prinsip begini. Semua yang bagus-bagus dari gubernur terdahulu, insya Allah tidak akan dihapus. Wah, ini keren nih. Tapi bagi program yang belum ada di gubernur terdahulu, ya saya mau hadirkan kira-kira, karena apa? Pemimpin itu harus adil. Dalam Islam, surga nerakanya pemimpin itu adil tidaknya kan? Ibu saya usia 85 tahun, mengajarkan satu hal. Emil, kalau jadi pemimpin nggak boleh Wih, dendam. Pak Ahmad Riza. Saya terjemahkan Kang, saya menghormati kerja-kerja gubernur terdahulu. Waktu saya gubernur Jawa Barat, saya sebut nama Pak Aher, gubernur sebelumnya 2 tahun, setiap menang WTP. Waktu Al-Jabar, sebuah masjid diresmikan, saya kasih panggung gubernur sebelumnya Pak Aher 5 menit untuk ngasih sambutan. Jadi di Jakarta juga sama, kalau takdirnya ada, yang bagus dari Pak Anies, Pak Heru, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Foke, Pak Sutioso, ya, Pak Wiyogo sampai Pak Ali Sadikin, pasti kalau itu relevan, pasti tetap ada urusan kartu-kartuan, urusan subsidi. Tapi bagi yang belum ada, kayak tadi apps curhat, mobil curhat, kayak gitu kan, kemudian ya kita hadirkan dengan inovasi-inovasinya, bikin pusat pertumbuhan di utara, pertumbuhan di selatan supaya ngurangin macet di tengah. Itu kan belum ada, itu kita hadirkan. Kira-kira gitu. Wah, ini luar biasa teman-teman ya. Ini juga merupakan keberlanjutan ya, program keberlanjutan. Jadi tidak menghapus program-program gubernur-gubernur sebelumnya, malah kalau ada yang masih relevan akan dilanjutkan, kalau tidak ya akan diperbaharui atau akan diubah gitu ya. Ini bagus nih untuk tatanan demokrasi kita ke depan teman-teman. Jadi setiap pergantian pemimpin itu ada keberlanjutan program, jadi tidak di stop total semuanya. Tadi Akang ditolak-tolak sama warga gitu, gimana perasaan dan kenyataannya sebenarnya itu framing atau apa sih kan? Ini tidak ada pemimpin yang disukai 100%. Tuh. Tidak ada juga pemimpin yang dibenci 100%. Dalam dunia politik, ketika warna sudah berbeda, bisa otomatis punya orang yang punya mereka yang suka, bisa otomatis juga memiliki mereka yang tidak suka. Tanjung Priok itu saya dapat undangan dari Habibnya, acara haul. Jadi OTW ke panggung nggak ada masalah, dikasih panggung, diberikan waktu 5 menit untuk berkenalan, dan itu tujuannya. Bahwa pulangnya ada rame-rame ya nggak ada masalah, karena memang wilayahnya di sana, wilayah beliau kan di sana. Kemudian yang tadi Bamus Betawi, bukan demo ke saya, demo ke panitia yang nggak koordinasi ke jagoan lokal. Setelah beres acara, yang rame-rame tadi ngajak selfie, Ngajak dukung RK. selfie. Waduh, ngajak selfie ya kan. Oh, abis marah-marah tadi Iya, ngajak selfie? tapi di era media hari ini, berita viral selalu yang pertama. Klarifikasi yang sebenarnya minta maafnya kadang-kadang suka nggak dibaca kan, karena lebih seru yang drama yang pertama. Terakhir, namanya demokrasi Bapak Ibu, itulah kebebasan dalam berpendapat, kebebasan menyuarakan ketidaksukaan, kebebasan menyuarakan persetujuan, tidak ada masalah selama tidak melanggar aturan, ya, tidak berujung pada kriminalitas. Jadi biasa aja. Ada yang menyuarakan ketidaksukaan lewat media sosial, ada yang lewat spanduk, tapi kalau udah nyoret-nyoret kan berarti melanggar hukum ya. Jadi intinya silahkan, karena negara kita sudah bersepakat memilih membangun masa depannya itu melalui yang namanya demokrasi. Dan demokrasi itu adalah pilihan. Nah, oleh karena itu proses ini bagi saya tidak masalah. Waktu Pilgub Jabar juga saya ditolak di kampung banyak, ya. Oh, ada juga? Ada, karena dianggap gubernur Bandung doang katanya. Oleh data-data yang seringkali kan tidak didapatkan oleh mereka secara utuh. Jadi nggak ada masalah. Kang, sebenarnya kalau Kang Emil maju di Jawa Barat kan nggak harus menghadapi yang begini-begini. Apa yang Kang Emil kejar ke Jakarta gitu? Kan ini makin susah ini harus jadinya. Iya kan?
Iya kan? Iya kan? Bener juga loh, Rin. Iya, iya. Ngapain nyusah-nyusahin diri gitu loh, Kang? Iya, gini. Ya hidup tidak harus selalu di zona nyaman ya. Ada hal-hal besar dalam hidup saya yang harus diperjuangkan, yang harus melalui proses yang tidak nyaman. Apa itu? Alasan saya ke Jakarta itu ada 3 ya. Alasan pertama yang paling besar adalah alasan teknokratis. Oleh koalisi Kim dicari perwakilan Kim yang memiliki pemahaman tentang kota. Saya pernah wali kota, ilmu saya juga arsitektur kota, dan kebetulan juga kurator di IKN, sehingga insya Allah sedikit paham resiko-resiko terhadap Jakarta saat ditinggal tidak lagi menjadi ibu kota. Nah, alasan itulah yang paling utama. Alasan kedua, demokrasi itu yang ada di Indonesia pondasinya adalah partai politik. Oke. Kemudian karena saya sudah menjadi kader partai politik, saya Partai Golkar, maka dalam hitungan Partai Golkar saya dikasih 2 surat tugas, 1 di Jabar, 1 di Jakarta. Pada akhirnya dimusyawarahkan dengan Kim, pakai hitungan politik harus ke Jakarta. Oke, 2. Alasan ketiga, Bapak Presiden terpilih menyatakan kalau bisa Akang aja. Kalimatnya 2 dan kalimatnya itu sangat teknokratis. Pokoknya kamu beresin ya kekumuhan-kekumuhan di Jakarta. Kalau kurang-kurang nanti saya tambahi. Yang penting 5 tahun nggak boleh ada lagi kampung-kampung, wilayah-wilayah yang kumuh di Jakarta. Ini namanya dukungan elektoral, teman-teman ya. Banyak, saya jalan-jalan masih banyak. Suka tidak suka, Jakarta masih ada yang tertata, glowing dan world class gitu. Tapi di sisi lain kekumuhan juga masih ada. Itu PR bersama. Jadi alasannya 3, Kang. Meninggalkan zona nyaman tentunya. Kalau di Jabar, kepuasan publik di 90%, yang pengen lagi jadi gubernur 70%. Tapi tadi, menurut saya ya, keilmuan saya di sisa waktu 5 tahun dalam hidup politik pilkada ini akan jauh lebih banyak manfaatnya jika saya berkiprah di kota Jakarta. Mantap, itu dong. Beruntung juga tuh. Kang Emil udah keluar dari zona nyamannya untuk ke Jakarta. Ya. Tapi orang banyak yang pengen tahu sebenarnya, Kang. Kang Emil ini ada jejak-jejak gak sih di Jakarta sebenarnya? Atau ada ikatan, atau pernah punya mantan banyak di Jaksel gitu? Waduh. Nah, ini pertanyaan paling penting, teman-teman. Terkait jejak rekam Kang Emil di Jakarta. Mungkin kalian banyak yang berpikir bahwa Bang Emil ini tidak punya dan tidak pernah membuat sesuatu di Jakarta. Ternyata sangat mengejutkan, teman-teman. Kalian harus dengarkan ini. Misalnya ya. Kang, coba sapa dulu dong, Kang. Ini anak-anak Jaksel ini pakai logat Sunda nih, bisa nggak ya? Kok bisa? Kita ngomongin mantan, which is not true ya. Oh, nggak ada ya? Itu kan Jaksel. ya. Jaksel tuh. Jaksel. Which is Ya. not Gini, banyak yang nggak tahu ya. Saya itu penasehat gubernur Pak Sutioso di 2 tahun terakhir beliau sebagai penasehat arsitektur kota. 5 tahun penasehat Pak Fauzi Bowo sebagai penasehat arsitektur kota, Wow, seperti 7 kurator, tahun berarti tapi ya? bentuknya tim. Saya tiap hari Kamis rapat di Jakarta. Jadi saya selama 7 tahun dapat honor dari Gubernur Jakarta. Kerjanya apa? Meneliti semua bangunan yang mau dapat IMB, apakah sesuai dengan visi misi gubernurnya, apakah melanggar aturan, itu kerja saya. Kalau saya tanda tangan, menyatakan lulus, baru dibangun kira-kira. Jadi saya tahu denahnya kedutaan Amerika, ya, yang rahasia-rahasia yang diperiksa. Wow, Saya tahu gambar rahasia-rahasia. denahnya kedutaan Australia, kedutaan Inggris dan seterusnya. Itu satu. Kedua, karena saya arsitek, kalau Anda ke Grogol ada Universitas Tarumanegara, nah itu karya saya, hasil sayembara. Yang tadinya kawasannya, maaf ya, di Untar itu penuh mobil, saya nggak suka kota itu terlalu banyak mobil, lebih suka kota itu banyak manusianya. Seperti kalau kita jalan-jalan ke luar negeri kan,
Nah di Untar itu Kang, mobilnya saya geser semua ke gedung parkir, yang tadinya lautan parkir di permukaan, di Untar itu saya jadikan taman. Sehingga kampus Untar itu lebih manusiawi. Kemudian Rasuna Epicentrum, itu karya kami juga, tanpa pagar. Kalau Anda ke Rasuna Epicentrum, mohon maaf, berbeda dengan lain-lain, ada pagar, satpamnya kelihatan, di sana tuh sengaja mimpi saya menjadikan kota manusiawi itu di Rasuna Epicentrum, itu tanpa pagar. Sungainya diperbaiki, yang sempat ramai sama teman Ahok dulu kan begitu. Nah, poinnya apa? Itu pakai duit swasta, jadi membangun kota itu tidak selalu pakai APBD, asal gubernurnya bisa mendekati pihak-pihak tertentu, memperbaiki kota itu bisa udunan, bisa udunan bahasa Sunda lagi ya, apa gotong royong, ya, kira-kira begitu. Kemudian kalau orang ke arah mana, Kalibata tuh, Pancoran ke sana, ada Sampurna University, nah itu karya saya juga. Ada 2 apartemen di bawahnya, ada Sampurna University yang melengkung, itu juga. Kalau Anda ke Kemayoran dari tol, mau masuk gerbang Kemayoran dari tol Ancol, ada tiang-tiang banyak, kayak jari, itu juga karya saya, waktu sayembara. Temanya dulu kan aviasi mengangkasa kira-kira, jadi jejaknya banyak. Oh banyak bener ya. Kayaknya lebih banyak jejak Kang Emil di Jakarta daripada di Jawa Barat. Enggak ya, Jawa Barat masih lebih banyak lagi ya kan. Enggak, tadi soalnya konkret banget. Ratusan tadi di Jawa Barat mah. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat menarik, yang sangat baik untuk kita simak bersama-sama, di mana Bang Emil menjawab tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang dilontarkan selama ini oleh anak Abah, dan juga bagaimana isu-isu penolakan Bang Emil di beberapa wilayah di DKI Jakarta, dan juga terkait jejak rekam ataupun hasil-hasil karya Bang Emil di Jakarta, teman-teman. Dan tadi menurut saya ya sangat luar biasa ya. Bang Emil akan melanjutkan program-program yang sudah diwariskan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, yang tentunya yang masih relevan untuk digunakan sekarang. Utamanya mungkin kartu-kartu ya, kartu Indonesia Pintar, kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, gitu-gitulah teman-teman ya. Ini luar biasa ya. Ini sama dengan Pak Prabowo Subianto yang mendorong keberlanjutan. Agar apa? Agar ya masyarakat itu tidak berhenti menikmati hasil kinerja gubernur sebelumnya. Jadi gubernur sebelumnya jangan dilupakan, tapi harus tetap ada di hati rakyat, dan kita melanjutkan menyempurnakan apa-apa yang masih belum sempurna, teman-teman. Ini sangat baik, ini sangat patut dicontoh oleh kepala-kepala daerah lainnya, karena kan selama ini kalau kita lihat setiap pergantian kepala daerah ya program berganti, program yang lama di stop dan segala macam, padahal banyak masyarakat yang sudah menikmati program yang lama ini. Kalau di stop, kasihan mereka. Nah, inilah yang akan terus didorong, semoga keberlanjutan di tiap daerah itu bisa direalisasikan juga, teman-teman ya. Tentunya juga untuk tidak membuang-buang anggaran, utamanya dalam hal pembangunan dan segala macam. Kalau ada pembangunan yang masih berlangsung dan di pemerintahan selanjutnya tidak dilanjutkan, kan akan jadi terbengkalai, mangkrak dan segala macam, anggarannya percuma. Padahal ini kan anggaran dari uang rakyat, teman-teman. Jangan seperti itulah. Ya, itulah tadi teman-teman video yang sangat luar biasa dari Kang Emil. Semoga bisa menginspirasi, bisa membuka pikiran dan wawasan kita, utamanya yang tinggal di daerah Jakarta yang akan memilih gubernur Jakarta, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.